Shalom. Kadang-kadang dalam saat teduh kita hanya membaca satu ayat, lalu kita renungkan begitu rupa, dan izinkan Roh Kudus mengajar kita. Nah, sekarang kita lihat satu ayat berikut ini, Yohanes 5 ayat 19. Saya bacakan ya, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi kalau kita lihat ayat ini menunjukkan bahwa Yesus selalu bersekutu dengan Bapanya. Dia tidak melakukan segala sesuatu itu menurut kehendak dia atau caranya dia. Sebaliknya, dia justru selalu bergantung kepada Bapanya. Kalau kita baca di Alkitab, maka banyak kali Yesus itu memang selesai melayani, kemudian dia nyepi ya, dia suruh murid-muridnya pergi, dia naik ke gunung untuk berdoa. Atau pagi-pagi benar dikatakan waktu hari masih gelap, ia pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi ketika dia berdoa, salah satu yang bisa kita lihat di Yohanes 17 ya, waktu dia berdoa, cukup banyak yang dia doakan. Tapi kalau kita baca Yohanes 5 ayat 19 ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa doa Yesus itu dengan Bapanya ya, doa kepada Bapanya, bersekutu dengan Bapanya, itu tidak hanya dia bicara ya, tapi dikatakan di sini dia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi waktu dia bersekutu dengan Bapanya, dia diberitahu ya apa yang harus dilakukan. Ini kan konteksnya kalau kita baca di Yohanes 5 nih, dari ayat 1, ini cerita tentang seorang yang sakit lumpuh yang sudah 38 tahun terbaring sakit, dan dia nggak sembuh. Dia berbaring di tepi kolam Bethesda dengan banyak orang lainnya juga yang sedang sakit. Mereka mengharapkan supaya menjadi orang pertama yang turun ke kolam itu ketika airnya bergoncang, karena ada malaikat Tuhan yang turun ya menggoncangkan kolam itu. Mungkin dalam bentuk ada gempa ya, sehingga air di kolam Bethesda itu bergoncang, dan mereka percaya bahwa kalau menjadi orang pertama yang masuk ke kolam itu waktu airnya bergoncang, maka orang itu sembuh apapun penyakitnya. Jadi sudah 38 tahun ada orang yang sakit, lumpuh, dia nggak pernah berhasil menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu waktu airnya bergoncang. Tapi kemudian ketika Yesus melihat dia, Yesus berkata, mau nggak kamu sembuh? Kalau orang ini bilang, nggak ada yang tolong aku waktu airnya mulai bergoncang, sehingga aku nggak pernah menjadi orang pertama yang berhasil masuk ke dalam kolam itu kalau airnya bergoncang. Lalu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu orang itu sembuh, diangkat tilamnya dan dia berjalan ya, dia sembuh. Tapi yang menjadi masalah waktu itu, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabat. Sementara bagi orang Yahudi, hari Sabat itu hari di mana orang tidak boleh bekerja. Ya, jadi mengangkat tilam, mengangkat tempat tidur pun dianggap bekerja. Ya, jadi nggak boleh. Bahkan kalau teman-teman pergi ke Israel dan menginap di daerah orang Yahudi, maka itu ada lift khusus, lift hari Sabat. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Karena bagi orang Yahudi, kuduskan hari Sabat itu diterjemahkan dalam
berbagai aturan. Salah satunya adalah mencet lift itu juga nggak boleh. Itu dianggap bekerja. Jadi ada satu lift yang di hotel dipakai oleh orang-orang lain yang tidak merayakan hari Sabat, seperti orang-orang Yahudi. Mereka boleh naik lift, pencet nomor berapa saja. Tapi ada satu lift hari Sabat yang diperuntukkan oleh orang-orang Yahudi ortodoks, ya, orang-orang Yahudi yang melakukan apa namanya itu ya, menguduskan hari Sabat. Maka kalau mereka naik lift itu, mereka misalnya di lantai 3 ya, mereka masuk aja liftnya kebuka sendiri, kemudian liftnya pintunya ketutup, lalu liftnya naik ke lantai 1, kemudian liftnya terbuka, lalu tertutup lagi, kemudian liftnya naik lagi ke lantai 2, terbuka lift pintunya, kemudian tertutup lagi, kemudian naik ke lantai 3, dan kemudian pintunya terbuka, lalu orang itu keluar ya, dan seterusnya. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, maka jadi perdebatan ya. Dikatakan bahwa ini melanggar hukum hari Sabat. Tapi Yesus menjawab di Yohanes 5:19 ini ketika dia memberi penjelasan ya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ada salah satu pelajaran dalam doa ya. Kalau kita berdoa, saya pribadi suka ngalami seperti itu ya. Aku lagi berdoa, mungkin menyembah Tuhan, lalu dalam alam imajinasi saya tuh tiba-tiba saya melihat sesuatu yang merupakan tuntunan yang harus saya lakukan ya. Ya pilihannya ada pada saya mau apa enggak ya. Tapi ketika kesan itu muncul dan waktu saya lakukan itu hasilnya luar biasa ya. Jadi ketika kita berdoa itu kita belajar menggunakan imajinasi kita itu juga, mengizinkan untuk Tuhan itu melukiskan sesuatu ya dalam alam imajinasi kita. Misalnya begini ya, sekian tahun yang lalu saya punya teman yang suka bercanda dan bercandanya itu dalam beberapa hal itu menyinggung saya ya. Kalau nggak salah tuh lupa lah apa ya detailnya ya. Tapi pokoknya itu sesuatu yang membuat saya tersinggung ya. Lalu ketika saya sedang berdoa ya sendirian, saya menyembah Tuhan, lalu dalam alam imajinasi saya itu saya melihat, saya datang ke teman saya itu, lalu saya nampak sedang berbicara, terus terus teman saya manggut-manggut, lalu dia nampak minta maaf sama saya, lalu kami berdoa bersama dan kami bersalaman ya. Lalu saya praktekkan itu ya. Saya mengerti bahwa Tuhan mau untuk saya datang kepada teman saya, lalu saya ceritakan apa yang saya rasakan dengan sikap dia. Kemudian saya katakan bahwa saya tidak setuju dengan cara dia ya, bercanda dan sebagainya. Dan waktu saya sampaikan, teman saya kaget, tapi dia bersyukur sekali. Dia bersuka cita ya, karena saya bersyukur hal itu. Nah itu contoh ya bagaimana kita mengizinkan imajinasi kita dalam doa itu disertai Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada kita lewat kesan yang muncul dalam imajinasi kita. Jadi Yesus ini dalam pelayanannya, kalau dikatakan metodenya apa? Metodenya adalah tanpa metode. Metodenya itu adalah bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Dia bersekutu dengan Bapaknya, lalu Bapa surgawi itu menunjukkan lewat gambaran di imajinasinya, lalu dia lakukan hal itu. Itu sebabnya kalau kita lihat ketika Yesus menyembuhkan orang buta misalnya, caranya berbeda-beda. Ada orang buta namanya Bartimeus, dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Dia berteriak-teriak berulang-ulang sampai akhirnya Yesus panggil dia, dan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu dia jawab dengan dengan spesifik sekali, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan akhirnya eh, orang orang buta itu bisa melihat. Nah, tapi di bagian lain, ketika ada orang buta, dikatakan Yesus itu meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menempelkannya pada kedua mata orang buta itu. Lalu dia berkata, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Lalu ketika kembali, orang itu sudah sembuh. Sama-sama orang buta ya, tapi caranya berbeda. Nah, dari mana dia dapatkan? Ya, saya percaya dia lihat Bapa mengerjakannya. Bapa itu memberi tuntunan ya lewat persekutuan ya. Ketika Yesus itu berdoa sendirian pada saat murid-muridnya itu mungkin lagi di tempat lain. Nah, waktu dia bersekutu seperti itu, dia melihat Bapa mengerjakan hal ini, lalu dia lakukan hal itu. Di kesempatan lain ada lagi orang yang buta, ya, kemudian caranya tuh Tuhan tumpangan tangan atas kepalanya, dan butuh waktu beberapa lama sehingga akhirnya orang buta itu bisa melihat kembali, ya. Nah, jadi metodenya itu adalah tanpa metode, ya. Dia betul-betul bergantung kepada Bapanya. Kalau kita perhatikan, kita ingat misalnya Musa ya. Musa sebagai contoh, dia itu pernah diperintah Tuhan untuk memukul gunung batu supaya keluar air dari gunung batu itu. Tetapi kemudian, entah berapa lama kemudian ya, ada lagi kejadian. Orang-orang Israel itu bersungut-sungut minta air. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, ya, engkau harus berdiri di hadapan gunung batu dan berkata kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air, ya. Nah, itu perintahnya. Tapi Musa ternyata memukul gunung batu itu. Nah, kenapa dia memukul gunung batu itu? Memang kalau kita baca, ada kemungkinan karena dia kesal, ya, hatinya pahit, dia terledor dengan kata-kata, lalu mungkin tuh luapan emosinya, ya. Tapi yang kedua, bisa juga Musa buat itu karena pengalaman masa lalu. Pengalaman sebelumnya kan perintah Tuhan itu pukul gunung batu itu, lalu airnya keluar. Tapi pengalaman yang kedua ini Tuhan bilang, katakan aja kepada gunung batu itu untuk keluarkan air. Karena Musa itu punya pengalaman masa lalu, jadi dia tidak bergantung kepada perintah Tuhan, dia buat seperti yang dia lakukan sebelumnya. Nah, di kesempatan lain kalau kita lihat ya di kitab Lukas pasal 5, ketika Simon dengan teman-temannya sudah mencari ikan semalaman gak ada hasilnya, lalu mereka mencuci jalannya mereka itu, mereka membersihkannya. Kemudian ketika Yesus pinjam perahu Simon untuk mengajar orang banyak, setelah itu dia berkata kepada Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Nah, dia dapat tuntunan untuk melakukan hal itu. Nah, di kesempatan lain di Yohanes 21, Tuhan berkata kepada murid-muridnya yang sedang mencari ikan, "Hei, ada makanan enggak?" "Enggak ada." Lalu Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh banyak ikan." Ya. Dan ketika mereka melakukannya, ternyata banyak ikan yang tertangkap lewat jala tersebut dan tidak robek, walaupun jumlahnya 153 ekor. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini perintah pertama itu untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu, ya. Jadi itu perintahnya. Sementara yang kedua adalah
Perintahnya tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Nah, itu rumusannya bagaimana ya? Nggak ada rumusannya. Rumusannya adalah bergantung kepada tuntunan Roh Kudus ya. Membangun persekutuan dengan Bapa, lalu dia lihat apa yang Bapa lakukan, lalu dia kerjakan ya. Nah, jadi ini mengajarkan kita bahwa kehidupan Kristen itu tidak kaku ya, tetapi suatu kehidupan ya, bersekutu dengan Bapa ya, bersekutu dengan Yesus, dengan Roh Kudus, lalu mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita ya. Jadi sifatnya ini daily ya, setiap hari membangun persekutuan dengan Tuhan. Nanti kita akan semakin peka ya, untuk bisa menangkap tuntunan Tuhan ya. Jadi ini prinsip mendasar ya ketika kita melayani. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia bagikan bagaimana cara melayani Tuhan. Simpel sekali. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan ketika membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tentunya kita akan mulai mengenal suara Dia. Nah, lalu kita berhenti melakukan apa yang Tuhan tidak suruh untuk kita lakukan, tetapi kita mulai melakukan apa yang memang Dia perintahkan kepada kita untuk kita lakukan ya. Dan itu bisa berbeda antara tiap orang satu dengan yang lainnya. Saya ingat ya, sekian tahun yang lalu ada pelayanan di Tangerang ya, di daerah yang ekonominya rendah ya. Saya ingat waktu itu saya dapat tugas menyampaikan firman Tuhan. Lalu teman saya bilang begini, nanti setelah selesai tantang ya untuk doa ya. Dia bilang saya seperti itu, tapi saya tidak merasa tuntunan Tuhan untuk saya lakukan hal tersebut ya. Jadi setelah selesai saya sampaikan firman, saya kasih ke teman saya itu ya. Lalu dia yang tantang ya, dia tantang orang-orang untuk didoakan, maju ke depan. Tapi giliran mau berdoa, dia suruh saya yang berdoa. Jadi lucu juga gitu. Tapi saya ingat ya, ketika saya lakukan hal itu ya, jadi saya tidak melakukan tantangan karena saya merasa Tuhan tidak menuntun saya untuk melakukan hal tersebut. Tetapi sebaliknya, teman saya merasa tuntunan Tuhan bagi dia adalah untuk menantang orang-orang maju ke depan. Cuma ketika orang-orang sudah maju ke depan, dia belum cukup berani untuk mendoakannya. Lalu dia minta saya untuk berdoa ya. Nah, salah satu hal yang saya ingat adalah ada satu orang ibu yang ketika mau saya doakan, saya tanya ya, masalahnya apa gitu. Dan dia bilang suaminya sudah nggak pulang, sudah sebulan, 2 bulan kalau nggak salah ya. Pokoknya cukup lama. Lalu saya ajak dia baca firman, tapi dia bilang saya buta huruf ya. Akhirnya saya bacain dan saya bilang, ibu percaya bahwa ada malaikat Tuhan yang ada menjaga ibu. Sekarang ibu fokus untuk percaya kepada Tuhan. Kita berdoa minta malaikat Tuhan cari suami ibu dan bawa kembali untuk datang ke rumah. Lalu selesai itu amin ya. Habis itu saya lupa ya. Lewat beberapa bulan pelayanan lagi di tempat itu. Nah, ini yang unik ya, ketika Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada kita. Karena tempat kebaktian itu kecil, jadi saya tidak bisa masuk dalam ruang kebaktian ketika mereka sedang memuji Tuhan. Saya di luar, apalagi panas ya, nggak ada jendela, nggak ada AC ya. Jadi ketika saya sedang di luar, tiba-tiba saya ingin melongok ke dalam ya. Dan ketika saya melongok dari celah yang ada, saya lihat seorang ibu saya nggak kenal. Dan ibu itu bersaksi, dia bilang beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah beberapa bulan ya, saya didoakan di sini karena suami saya nggak pulang ya. Tapi sekarang suami saya sudah pulang. Saya bersyukur sekali ya. Sepertinya saya ditarik ke tempat tersebut untuk Tuhan menunjukkan ini loh yang kamu doakan. Nah, saya bergerak dalam kapasitas saya. Saya tidak merasa tuntunan Tuhan untuk menantang orang ke depan. Tapi teman saya yang nantang, tapi dia nggak berani berdoa, lalu saya doakan. Dan kerjasama itu memberikan hasil yang menakjubkan ya.
Tuhan itu baik, ya, ikuti tuntunannya. Amin.